Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Matus Ledo dengan NIM 103062100 Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya yaitu yang berjudul Sistem Layanan Ojek Online. Oke, di sini sedikit singkat saja. Sistem ini merupakan platform digital pemesanan ojek online yang mengelola proses pemesanan, penugasan pengemudi, pelacakan perjalanan, serta pembayaran dan penilaian pelanggan secara cepat dan efisien. Batasan yang dimiliki oleh sistem ini, yang pertama ada sistem ini hanya menangani pemesanan dan manajemen order ojek, tidak mencakup pelayanan lain seperti pengantaran makanan ataupun barang. Yang kedua, integrasi pihak ketiga dibatasi pada payment gateway saja dan layanan peta untuk kebutuhan rute suatu perjalanan. Dan yang ketiga, proses pelacakan real time diasumsikan berjalan melalui aplikasi mobile berbasis GPS. Detail teknis komunikasi dan protokol tidak dijelaskan di sini. Ini merupakan batasannya. Selanjutnya di sini saya mempunyai 4 entitas. Yang pertama ada customer, yang kedua ada driver, yang ketiga ada admin, dan yang keempat ada payment gateway. Nah, sini masuk kepada konteks DFD level 0. Jadi di sini dimulai dari customer dulu. Jadi customer masuk kepada proses di sistem ojek online ini dengan bisa dia login atau membuat order, cancel order, atau untuk info tentang bagaimana cara dia bayar. Terus proses baliknya itu nanti si customer itu bakal mendapatkan suatu ini dari driver lah, kayak status driver itu udah diambil atau belum gitu. Terus nanti masuk kepada si driver ini yang dia pasti mendapatkan notifikasi bahwa ada customer yang mau mengambil ininya dia lah buat pesan gitu kepada driver. Nanti di prosesnya lagi masuk pada proses itu nanti dia akan mengasih tahu si customer ya bahwa si driver itu udah ngambil pesanannya dia lah. Terus pada payment gateway-nya juga itu dia paling intinya itu dia minta bayaran gitulah buat membayar lewat payment gateway ini. Terus nanti pas masuk ke dalam sistemnya itu bisa berupa pembayaran kah atau bisa berupa refund kalau misalkan si driver itu tiba-tiba cancel gitu. Nah, di sini di admin ini hanya memproses inputnya saja, yaitu untuk manage usernya maupun untuk melihat laporan-laporannya si customer lah. Oke, lanjut. Nah, di sini di spesifikasi DFD ini, kesehatan DFD pada level 1 ini memiliki yang pertama harus memiliki 3 proses. Yang kedua itu memiliki 4 entitas seperti yang saya sebutkan tadi, ada customer, driver, payment gateway, dan admin. Terus yang ketiga harus memiliki 3 data store yang berupa users, orders, dan payments. Oke, masuk kepada DFD level 1 ini. Jadi sama seperti tadi, jadi dari customer ini dia akan memesan suatu layanan ojek kepada si driver ini. Nanti dari layanan pesanan ini akan disimpan kepada, jadi data riwayatnya akan disimpan kepada data store 2 orders dan data store 1 user. Jadi dia membaca data dan disimpan di situ. Terus selanjutnya si driver akan menerima pesanan si customer. Baru nanti selanjutnya si driver akan mengupdate lokasi untuk dibagikan kepada si customer tersebut. Nanti pada proses ketiga ini itu kan ada select payment method ya. Jadi ini sebagai gateway-nya, gateway pintu untuk membayar si driver itu. Jadi kalau misalkan kita belum sampai ke tempat tujuan itu akan belum terbayar lah. Jadi masih pending itu statusnya walaupun kita sudah bayar. Jadi misalkan si drivernya itu tidak nganter kita sampai tempat tujuan atau enggak, misalkan dia cancel lah sebelum ini,
itu akan di-refund kepada si customer itu. Jadi dan selanjutnya ada tugas admin itu untuk memantau memantau lalu itu sendiri dan memantau juga untuk drivernya, apakah driver ini mengambil kah atau tidak. Jadi dia mengatur lah. Oke, selanjutnya. Pertama ada step 1 yaitu manajemen. Tujuan itu memproses permintaan pelanggan, catat detail perjalanan dan mengirimkan data ke sistem pencocokan driver. Input datanya itu data dari pesanan atau dari customer, terus lokasi awal dan tujuan dari si customer itu sendiri. Outputnya berupa konfirmasi pesanan ke customer dan data perjalanan ke proses yang kedua. Akses data store itu berupa data pelanggan untuk membaca identitas pelanggan. Di sini ada logika prosedurnya, prosedur pemesanannya, yaitu get data pelanggan dari si entitas pelanggan dan get itu mendapatkan lokasi awal dan lokasi tujuan, terus divalidasi data pelanggannya dan lokasi, terus dia membuat data pesanan baru dengan status menunggu driver, dan dia akan menyimpan data pesanan ke data store pesanan dan mengirim konfirmasi pesanan ke pelanggan. Nah, itu sekitar prosedur dari manajemen pesanan yang pertama. Terus prosesnya yang kedua itu pemeriksaan dan monitoring data. Tujuannya menemukan driver terdekat dan mengidentifikasi. Terus input datanya itu berupa data pesanan dari satu dari data store free driver. Terus output datanya itu berupa data penugasan ke driver, terus status penugasan ke proses yang ketiga. Akses data store berupa data driver, data store si driver itu untuk membaca lokasi dan status si driver tersebut. Untuk logika pemrogramannya, jadi dari prosedur proses penugasan, yang pertama mendapatkan data pesanan dari proses 1, terus dia mencari driver terdekat dari data store 2 berdasarkan lokasi awal. Jika driver ada, lalu dia akan menugaskan si driver itu ke pesanan. Jadi kayak ada notifikasi lah ke driver itu, terus akan diupdate status pesanannya ke driver ditemukan dan mengirimkan notifikasi ke driver dan pelanggan. Dan jika dia mengirimkan pesan tidak ada driver pelanggan, itu berarti dia akan berhenti, tidak lanjut gitu prosesnya. Dan ini untuk prosedur proses penugasan yang kedua. Terus masuk ke proses verification yang ketiga, pembayaran dan penilaian. Tujuannya di sini untuk mengelola proses pembayaran setelah perjalanan selesai dan memberikan konfirmasi transaksi kepada pelanggan dan driver. Input data berupa data perjalanan selesai dari si driver itu sendiri, metode pembayaran dari si pelanggan atau customer, terus output data berupa bukti pembayaran ke customer, data transaksi ke data store transaksi. Data store-nya itu berupa data transaksi. Dengan ini tulisan catatan pembayaran. Logika pemrogramannya di sini prosedur proses pemesanan. Di sini mendapatkan data pelanggan dari entitas pelanggan, terus mendapatkan juga lokasi awal dan lokasi tujuan, terus divalidasi data pelanggan dan lokasinya, membuat data pesanan baru dengan status menunggu driver, terus menyimpan data pesanan ke data store pesanan dan mengirimkan konfirmasi pesanan ke pelanggan. Selanjutnya masuk ke table ERD atau Entity Relation Diagram. Dan di sini kita bahas tabelnya dulu. Nah, pertama itu tabel utama ada pesanan yang berupa primary key itu ID pesanan, terus foreign key-nya ada dua di sini, ada ID pelanggan dan ID driver. Terus ada lokasi awal, lokasi tujuan, waktu pemesanan dan status pesanan. Terus untuk tabel yang kedua ada pelanggan atau customer. Primary key-nya di sini ada ID pelanggan. Terus atributnya ada nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan email. Tabel ketiga ada driver dengan primary key, ID driver. Terus ada nama driver, nomor plat, status aktif, dan email di driver.
Terus yang keempat ada pembayaran. Ini pembayaran ini berupa suatu apa namanya entity entity yang memiliki primary key ID pembayaran. Terus foreign key-nya itu berupa ID pesanan dan atribut lainnya berupa metode pembayaran, total bayar, dan status bayar. Tabel kelima masuk ke riwayat pembayaran. Itu berupa primary key-nya ID riwayat, terus foreign key-nya ada ID pesanan, lanjut ke atribut selanjutnya ada jarak, durasi, rating pelanggan, dan rating driver. Oke, kita masuk ke diagramnya di sini. Nah, di sini dia itu dimulai dari si customer lagi. Customer ini memiliki suatu atribut ini yang akan berelasi dan atau di sini relasinya melakukan sebuah pesanan. Melakukan sebuah pesanan. Nah, di pesanan ini baru nanti dia akan pecah-pecah nih. Di di apa namanya pesanan ini pada driver dia berelasi itu menerima. Jadi si driver menerima si pesanan itu. Terus pada entity riwayat perjalanan itu dia berelasi berupa menghasilkan riwayat perjalanan dan ke entity pembayaran itu dia berelasi itu memiliki. Oke, lanjut. Oke, tugas paradigma terstruktur saya mengenai sistem layanan ojek online ini melalui pemodelan ini, alur logika sistem dapat tergambarkan secara jelas mulai dari pelanggan, melakukan pemesanan, sistem menugaskan si driver, hingga transaksi pembayaran, diverifikasi, dan data riwayat disimpan. Nilai satu membantu mengidentifikasi bagaimana data itu mengalir antara proses dan identitas, sehingga rancangan sistem menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan. Dengan demikian, DFD ini berperan penting sebenarnya dalam memastikan bahwa seluruh komponen sistem ojek online ini yang saya buat dapat berfungsi secara terintegrasi untuk memberikan layanan yang optimal kepada si pengguna. Oke, sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan, teman? Mas Ledo, saya ingin bertanya, Oh ya, boleh, Igun. Silakan. eh, kenapa di payment gateway-nya bisa dianggap sebagai entitas ya? Oh, oke, makasih. Boleh saya jawab ya. Jadi di sini Oke, kenapa payment gateway-nya saya jadikan identitas? Karena menurut saya itu dia tuh sebagai pihak ketiga gitu dari si sistem layanan ojek online ini. Jadi kayak berupa bank gitu. Jadi pas dia ini jadi bukan merupakan suatu bagian dari si sistem itu tersendiri. Jadi dia itu suatu pihak ketiga berupa bank atau mungkin bisa layanan elektronik lain. Ya gitu. Begitu, Bun. oh begitu. Apakah ada Baik, yang tanya lagi, teman-teman? sudah terjawab. Makasih Mas Ledo. Saya izin Hmm, bertanya, Ledo. Oke, boleh. Mas Nopal? Nih, jadi itu tadi kan di apa riwayat pembayaran itu dia dibikin entitas terpisah ya dari Oh, pembayaran iya. di IRD. Ya, Nah, di itu tuh ERD. kenapa Mas Ledo? Kalau menurut saya, karena sih data riwayat ini sih bersifat historis dan nggak boleh diubah. Sementara data pembayaran itu bersifat aktif dan bisa diperbarui sampai transaksinya selesai. Gitu sih jawaban dari saya sih, Mas Nopal. Pak sudah terjawab. Oke, oke, cukup. Makasih. Oke, oke. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Amin. Thank you all.